Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, yakni wasafiana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Andi Sudrajat selaku dosen pengampu dokumentasi keperawatan, dan tak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman semua. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tersayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Linda Lidewati dengan NIM 8801210035. Saya dari kelas 2A, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dokumentasi keperawatan, yaitu dengan mengambil kesimpulan atau menyimpulkan hasil presentasi yang sudah Bapak Andi sampaikan. Yuk teman-teman, kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, nanti di sini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan darurat. Nah, contohnya nanti seperti ini akan ada penulisan-penulisan bagaimana sih penulisan diagnosis pasien, bagaimana sih penulisan dalam perencanaan, dan bagaimana sih penulisan dalam implementasi dan evaluasi. Nanti kita akan belajar seperti ini, di mana di situ akan ada NORM, nama, alamat, mengenai identitas pasien, kemudian juga ada metode centang. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai asuhan keperawatan, sebelumnya teman-teman sudah mengetahui belum apa sih itu asuhan keperawatan? Nah teman-teman, asuhan keperawatan merupakan suatu proses keperawatan, yaitu suatu metode sistematis dan ilmiah yang digunakan perawat untuk memenuhi kebutuhan klien atau pasien dalam mencapai atau mempertahankan keadaan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang optimal melalui tahapan pengkajian, menentukan diagnosa, implementasi, perencanaan, dan evaluasi. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan, yaitu kita akan membahas mengenai apa sih itu pengkajian, apa sih itu menentukan diagnosa, bagaimana sih penulisan dalam menentukan diagnosa, kemudian juga kita akan membahas mengenai perencanaan, apa sih itu perencanaan, dan ada apa saja sih dalam perencanaan, kemudian kita juga akan membahas mengenai implementasi, bagaimana sih implementasi dalam asuhan keperawatan, dan terakhir yaitu ada evaluasi. Dalam evaluasi kita harus mengetahui ada apa saja sih dalam evaluasi dan apa yang harus kita evaluasi dalam asuhan keperawatan. Nah teman-teman, mari kita bahas lebih jauh lagi ya. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam penulisan asuhan keperawatan itu harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Nah, standar asuhan keperawatan itu apa sih? Standar asuhan keperawatan yaitu pernyataan kualitas yang diinginkan dan dapat dinilai pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien atau klien. Hubungan antara kualitas dan standar menjadi dua hal yang sangat terikat erat, karena melalui standar dapat dikuantifikasi sebagai bukti pelayanan ini apakah meningkat dan memburuk. Teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai proses asuhan pasien. Nah, dalam proses asuhan pasien ini yaitu ada PPNI dan SNARS. Dalam PPNI ini yaitu terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu analisis data. Dalam analisis data terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu bandingkan data dengan nilai normal, dan yang kedua yaitu kelompokan data. Nah, jadi teman-teman, dalam analisis data kita harus bisa membandingkan data dengan nilai normal dan mengelompokkan data. Kemudian yang kedua yaitu ada identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah yaitu ada masalah aktual, resiko, dan promkes atau promosi kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu ada perumusan diagnosis. Dalam perumusan diagnosis yaitu ada
terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu tripat. Tripat itu yaitu aktual, dan kemudian poin yang kedua yaitu tupat. Tupat itu resiko dan promkes atau promosi kesehatan. Kemudian yaitu ada poin yang keempat, penentuan luaran. Nah, dalam penentuan luaran ini yaitu ada luaran dan kriteria hasil. Kemudian poin yang terakhir yaitu penentuan intervensi. Nah, dalam penentuan intervensi itu yaitu ada intervensi dan tindakan. Kemudian yang kedua yaitu ada SNAS. Dalam SNAS yaitu ada 3 poin dengan singkatan IAR. Nah, I ini apa sih? Nah, I ini adalah informasi. Dalam informasi terdapat anamnesa dan pemeriksaan, atau biasa kita sebut dengan pengkajian. Kemudian A ini adalah analisis. Dalam analisis kita harus mampu menetapkan diagnosis pasien atau klien. Kemudian ada R. R ini adalah rencana. Dalam rencana ini yaitu ada sasaran terukur dan rencana. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu ada diagnosis keperawatan. Dalam diagnosis keperawatan yaitu ada 5 poin yang disingkat dengan A, B, C, D, E. A ini apa sih? Nah, A ini yaitu airway. Dalam airway terdapat diagnosis keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif, dan resiko aspirasi. Kemudian yang B yaitu breathing. Breathing ini ada diagnosis keperawatannya, gangguan pertukaran gas, pola nafas tidak efektif, gangguan ventilasi spontan. Kemudian ada C. C ini circulation. Dalam circulation terdapat diagnosis keperawatan yang pertama hipopolemia atau hiperpolemia. Kemudian ada gangguan sirkulasi spontan, ada penurunan curah jantung, ada perfusi primer tidak efektif, dan ada resiko shock atau resiko pendarahan. Kemudian yang keempat ada D, disability. Dalam disability terdapat diagnosis keperawatan yang pertama yaitu penurunan kapasitas adaptif, kemudian intrakranial, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Yang terakhir yaitu ada exposure. Exposure itu ada diagnosis keperawatannya seperti nyeri akut, gangguan integritas jaringan. Gangguan integritas jaringan ini yaitu ada kulit, mukosa, tulang, resiko cedera, atau resiko infeksi. Nah, jadi teman-teman dalam diagnosis keperawatan ini kita harus mengetahui tanda dan gejalanya serta penyebabnya teman-teman. Jadi kita harus mampu menentukan diagnosis klien atau pasien. Nah teman-teman, kemudian setelah kita menentukan diagnosis keperawatan, selanjutnya itu tahap ketiga perencanaan. Nah dalam perencanaan ini kita memprioritaskan diagnosis keperawatan yang tadi seperti airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Nah kemudian dalam perencanaan ini, apakah diagnosis aktual selalu lebih prioritas dibandingkan diagnosis resiko? Kemudian teman-teman, dalam perencanaan yaitu meliputi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu menentukan prioritas diagnosis keperawatan. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan luaran atau outcome yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan intervensi keperawatan yang tepat. Nah, jadi teman-teman dalam perencanaan ini teman-teman harus mampu nih menentukan prioritas diagnosis keperawatannya itu apa, kemudian menetapkan luaran yang diharapkan, dan menentukan interferensi yang tepat. Jangan sampai teman-teman salah dalam menentukan interferensi keperawatan, karena nantinya akan dapat berakibat fatal. Selanjutnya teman-teman, dalam perencanaan yaitu ada penetapan luaran atau outcome keperawatan. Nah, penetapan luaran atau outcome itu memenuhi prinsip SMART. Nah, SMART itu apa saja sih? S-nya yaitu spesifik, jadi harus spesifik ya teman-teman. M-nya yaitu measurable, kemudian A-nya yaitu akurat, jadi datanya ini harus akurat. Kemudian R itu realistik, dan T itu timely. Nah, bagaimana sih selanjutnya menetapkan waktu dalam perencanaan keperawatan?
Nah, teman-teman, tadi ditanyakan bagaimana sih menetapkan waktu dalam perencanaan luaran. Nah, di sini di perencanaan ini ada pertimbangan menetapkan waktu pada luaran keperawatan. Yang pertama yaitu patofisiologi masalah, kemudian yang kedua yaitu kemampuan mengatasi masalah, dan yang ketiga yaitu TAT. TAT ini yaitu turnaround time. Nah, teman-teman, di sini juga ada contoh penulisan luaran keperawatan. Jadi teman-teman itu harus mengetahui bagaimana sih contoh penulisan luaran keperawatan. Di sini aku ambil contoh ya. Contohnya, setelah dilakukan interferensi selama 4 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil titik-titik-titik, kemudian atau dapat dipersingkat dalam 4 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil titik-titik-titik. Nah, teman-teman, ini ada poin yang perlu teman-teman ketahui bahwa di IGD hindari menuliskan 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam. Selanjutnya yaitu masih dalam perencanaan lanjutan. Nah, dalam perencanaan lanjutan yaitu pemilihan tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan karakteristik pelayanan IGD. Di mana di sini ada tindakan dapat ditambah atau dimodifikasi. Kemudian pilih tindakan prioritas yaitu dengan menyelamatkan nyawa atau menstabilkan kondisi pasien. Nah, teman-teman, dalam perencanaan lanjutan ini yaitu terdapat sebuah tabel di mana di tabelnya itu berisi seperti definisi, tindakan, teraptik, edukasi, dan kolaborasi. Jadi nanti dalam tabelnya itu bisa kita checklist, teman-teman. Ini contohnya, aku punya contohnya ya, teman-teman, seperti ini nih, bisa teman-teman lihat ya. Jadi contohnya ini nanti bisa teman-teman checklist. Misalnya, apakah pasien mengalami diare? Di sini ada 2 pilihan, tidak atau ya. Teman-teman juga harus mengetahui diagnosis pasiennya. Misalnya jika pasiennya mengalami diare, tinggal teman-teman checklist saja, berarti ya. Jika tidak, berarti bisa checklist di kata tidak. Nah, jadi contohnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya masih dalam perencanaan lanjutan, di mana dalam perencanaan lanjutan yaitu ada interferensi keperawatan pada kondisi gawat darurat. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu terdapat 5 poin, yaitu ada airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Di mana dalam airway ini yaitu ada insersi jalan nafas, manajemen asma, manajemen jalan nafas buatan, stabilisasi jalan nafas, pengisapan jalan nafas, dan pencegahan aspirasi. Kemudian yang kedua ada breathing, di mana di breathing ini yaitu ada pemantauan respirasi, terapi oksigen, dukungan ventilasi, dan manajemen ventilasi mekanik. Kemudian di poin ketiga yaitu ada circulation, di mana dalam circulation ini yaitu ada insersi intravena, manajemen aritmia, manajemen defibrilisasi, manajemen perdarahan, manajemen hipovolemia, dan ada resusitasi cairan, ada manajemen stok, transfusi darah, manajemen asam basa, dan resusitasi jantung paru. Kemudian di poin keempat yaitu ada disability, di mana dalam disability ini yaitu ada pemantauan neurologis, manajemen kejang, dan manajemen peningkatan TIK. Kemudian yang selanjutnya itu ada exposure, di mana dalam exposure ini yaitu ada manajemen hipotermia atau hipertemia, manajemen nyeri, balut tekan, pembidaian, perawatan luka, dan penjahitan luka. Teman-teman, tadi kan sudah di poin ketiga mengenai perencanaan. Selanjutnya di poin keempat yaitu mengenai implementasi. Implementasi dalam asuhan keperawatan. Di mana dalam implementasi ini yaitu kita harus mampu melaksanakan rencana keperawatan ke dalam tindakan atau aktivitas. Kemudian sebelum mengimplementasikan interferensi, kita harus pahami apa sih alasan melakukan intervensi, dan kemudian kita harus menyediakan lingkungan yang kondusif dan mempertimbangkan intervensi yang pelaksanaannya dapat digabung. Kemudian yaitu mengumpulkan data yang terus-menerus, di mana dalam data ini terdapat 2 poin, yaitu komunikasi verbal atau lisan dan dokumentasi atau tulisan.
Nah, teman-teman, di sini teman-teman harus mengetahui apa masalah dokumentasi di Indonesia. Kenapa kita harus mengetahui masalah dokumentasi di Indonesia? Karena agar kedepannya kita dapat meminimalisir kesalahan tersebut. Nah, di sini apa sih masalah dokumentasi di Indonesia? Yang pertama yaitu supervisi yang tidak memadai pada perawat dalam melakukan dokumentasi. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya kompetensi dalam melakukan dokumentasi. Dan yang ketiga yaitu kurang percaya diri dan motivasi dalam melakukan dokumentasi. Nah, teman-teman, jadi kita harus bisa nih meminimalisir masalah dokumentasi di Indonesia ini, terutama pada poin ketiga yaitu kurang percaya diri dan motivasi dalam melakukan dokumentasi. Nah, teman-teman, berarti dalam melakukan dokumentasi ini kita harus percaya diri dan penuh dengan motivasi, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam diagnosis keperawatan ini yaitu ada penulisan diagnosis keperawatan yang perlu teman-teman ketahui, yaitu ada penulisan tripat, di mana tripat ini yaitu diagnosis aktual. Nah, diagnosis aktual yaitu adalah masalah berhubungan dengan penyebab, dibuktikan dengan tanda dan gejala. Kemudian ada penulisan trupat, yaitu masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Jadi dalam penulisan trupat ini yaitu ada diagnosis resiko. Kemudian yang ketiga yaitu diagnosis promosi kesehatan, yaitu masalah dibuktikan dengan tanda atau gejala. Nah, teman-teman, dalam implementasi yaitu ada formulir implementasi keperawatan. Nah, aku ambil contohnya, Misalnya ini adalah formulirnya ya teman-teman, dimana nanti dalam formulir ini yaitu ada tanggal, kemudian ada jamnya. Misalnya ada tanggalnya tanggal 12 bulan 6 2022. Terus kemudian di bawahnya itu dituliskan tanggal. Misalnya tanggal 8 pukul 8 lewat 30 WIB waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti di tabel yang tengah ini ada implementasi tindakan keperawatan. Jadi bisa kita tuliskan nanti implementasi tindakan keperawatannya itu apa. Kemudian nanti di terakhir yaitu ada farap dan nama. Nah, jadi nanti kita tanda tangan teman-teman. Tanda tangan perawatnya siapa gitu kan, misalnya Linda Lidiawati. Jadi nanti di farap nama ini kita tinggal tanda tangan saja. Jadi itu adalah contoh dari formulir implementasi keperawatan. Oke teman-teman, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah catatan perkembangan pada data pasien atau klien. Jadi dalam dokumentasi evaluasi keperawatan yaitu dilakukan dalam bentuk catatan perkembangan dengan format SOAP. Teman-teman, dalam melakukan evaluasi itu ada formatnya juga. Nah, misalnya di sini itu ada tabel ya, kotak. Kemudian nanti di sininya itu ada logo rumah sakit. Misalnya logo rumah sakit di Provinsi Banten. Kemudian di sini ada catatan perkembangan pasien terintegrasi. Kemudian di sininya nanti ada nomor RM, ada nama pasien, terus ada jenis kelamin, kemudian ada tanggal lahirnya. Kemudian nanti di bawahnya lagi yaitu ada tanggal dan jam. Kemudian ada profesional pemberi asuhan, misalnya profesional pemberi asuhannya itu perawat, nanti tinggal tulis saja perawat. Pemberian asuhan keperawatannya itu misalnya nurse, nanti tinggal tulis saja di bawah yaitu nurse. Kemudian ada hasil asesmen pasien dan pemberian pelayanan. Nah, tadi kan ada di evaluasi itu catatan perkembangan sesuai dengan SOAP. Nah, nanti ditulis teman-teman, S-nya itu yaitu misalnya mengalami sesak nafas. Kemudian O-nya itu misalnya pasien mengalami batuk efektif. Kemudian A-nya itu misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian P-nya itu nanti bersihan jalan nafas meningkat, misalnya batuk menurun. Nah, kemudian di sebelahnya nanti ada instruksi PPA teman-teman, dimana dalam instruksi PPA yaitu ada manajemen jalan napas. Misalnya kita tulis 1 yaitu monitor pola jalan napas tiap 2 jam. Kemudian nanti di tabel yang terakhir yaitu ada review atau verifikasi DPJP teman-teman. Nanti kita di sini tuh harus dituliskan nama, kemudian farap, tanggal, jam. Nah, DVJP ini harus membaca atau mereview seluruh rencana asuhan keperawatan. Jadi itu formulir dalam evaluasi asuhan keperawatan.
Oke teman-teman, yang terakhir yaitu ada metode centang checklist. Nah, teman-teman di sini kan kalau ini kan nggak ada centang checklist kan, jadi kayak ini itu adalah esai, jadi bisa kita tulisin langsung. Nah, metode centang checklist ini contohnya seperti ini teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, metode centang checklist. Jadi misalnya nih, apakah pasien mengalami inkontinensia? Jika tidak, tinggal di checklist. Jika ya, berarti nanti tinggal di checklist. Jadi ini adalah contoh metode centang checklist teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa aku sampaikan mengenai asuhan keperawatan, di mana dalam asuhan keperawatan itu yaitu ada yang pertama pengkajian, yang kedua ada menentukan diagnosis pasien, yang ketiga yaitu ada perencanaan, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima yaitu ada evaluasi. Semoga apa yang aku sampaikan dapat teman-teman pahami dan dapat nanti kita terapkan ketika kita sudah praktek di rumah sakit. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.